Channel. أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Kami minta kepada antum tips-tips agar istiqomah menghafal Al-Quran. Ya, kepada adik-adik nonton, kepada saudara-saudara kita yang nonton ini, biar semangatnya terus bergelora gitu. Apa saja tips-tips antum lama jadi hafiz ya, jadi hufaz insyaallah. Insyaallah. Oke, adik-adik dan penonton sekalian, beberapa tips yang harus kita kerjakan atau kita lakukan supaya istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan memurojaahnya. Oke, di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi sekarang, memang godanya sangat banyak. Ya Ustaz ya. Ada WA, ada TikTok bahkan. Masya Allah. Nauzubillah. Ada Facebook dan lain sebagainya, dan itu bahkan menyita banyak waktu orang. Bukan setengah jam, bahkan berjam-jam dalam sehari. Oleh karena itu di dalam zaman yang seperti ini, bagaimana cara kita mengistiqomahkan membaca, menghafal dan memurojaah Al-Quran? Tips yang pertama itu adalah utamakan Al-Quran. Misal, setelah subuh sholat kita, jangan coba pegang Al-Quran, jangan coba pegang HP dulu. Jangan sekali-kali. Ada HP, ada Al-Quran. Al-Quran dulu pegang dulu. Walaupun sudah banyak bunyi dari HP itu, notifikasi sampingkan dulu. Kalau bisa simpan di mana biar nampak. Yang pertama, bangun subuh langsung pegang Al-Quran. Setelah sholat subuh langsung pegang Al-Quran. Murojaah, menghafal dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai kita menghafal, setelah selesai kita murojaah target kita tadi, baru kita selesai itu baru kita bolehlah sedikit nengok. Tapi jangan lama-lama. Pakai waktu ya? Ya, karena medsos nih sifatnya menyita waktu karena dia ada kecanduan. Makanya lama-lama. Hanya misalnya kalau notifikasi ada pesan yang perlu dan lain sebagainya. Yang kedua, sebisa mungkin ada guru. Masya Allah. Ada guru. Karena kalau ada guru, talaki ya. Ya, talaki dalam menghafal dan talaki dalam murojaahnya. Karena kalau ada guru, maka semua motivasi kita untuk menghafal murojaah itu tetap terjaga karena ada yang membimbingnya, ada yang ngontrolnya. Besok kamu store segini ya, besok hafal yang ini ya. Kalau enggak nanti ada hukumannya, atau tahu nanti gurunya gitu kan. Berguru ya. Berguru. Makanya kalau kita ada guru, kita lebih semangat, ada yang memotivasi. Itu. Apalagi bagi adik-adik yang sifatnya, kalau ada yang sifatnya menghafal secara otodidak sendiri, maka itu harus sebisa mungkin cari guru. Karena kalau tidak berguru, maka semangat kita itu akan naik turun. Kadang kalau naik itu kita menghafal banyak, ketika turun bahkan tak baca sama sekali, bisa jadi. Itu dia. Yang ketiga itu teman. Teman mempengaruhi. Teman mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, mengaji, memurojaah, maka kita akan termotivasi juga untuk membaca, menghafal dan juga memurojaahnya. Tapi kalau teman kita hobinya main game PUBG aja gitu kan, di samping kita, atau kita mau memurojaah nih, tetapi teman kita memang hobinya bukan menghafal Quran atau hobinya yang lain, maka kita akan merasa terganggu itu. Setidak-tidaknya kita merasa tak semangat untuk membaca. Cari teman sehobi. Cari teman sehobi. Misalnya ada kawan itu dia menghafal, maka juga menghafal. Saya dulu, alhamdulillah, saya termotivasi menghafal itu karena sahabat saya namanya Wildan Fatawwarok, dulu sama-sama di pondok. Jadi ketika itu setiap selesai sholat subuh dia selalu menghafal di sudut-sudut masjid. Saya tengok gitu kan pada waktu saya masuk pondok. Jadi karena ada kawan itu, maka saya juga termotivasi untuk menghafal. Maka saya menghafal juga. Dia di sudut sana, saya di sudut sini. Maka kami sama-sama menghafal. Ada kawan yang memotivasi. Dia murojaah di lokal, nanti juga saya murojaah di lokal. Masya Allah. Ini juga saudara kita Wildan Fatawwarok itu adalah hafiz.
Dan Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada vlognya. Alhamdulillah sudah ada vlognya ya. Bisa nanti kita tonton ya. Itu dia. Yang pertama tadi utamakan Al-Quran daripada yang lain. Yang kedua ada teman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran agar kita juga termotivasi. Dan yang ketiga harus ada guru supaya tetap terjaga termotivasi kita untuk menghafal atau meroja Al-Quran. Begitu pentingnya teman itu ya, karena dalam hadis itu jelaskan jika ingin melihat gimana hadisnya? Dia apa? Agama seseorang itu tergantung agama kawannya. Ad-dinul mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Masya Allah. Agama seorang tergantung agama kawannya. Karena kita banyak akan termotivasi atau terpengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, begitu. Karena kalau kita berinteraksi atau bergaul di lingkungan yang jauh dari Al-Quran, maka kita lama kelamaan, mungkin tidak spontan, tetapi lama kelamaan juga akan semakin jauh dari Al-Quran. Bayangkan saja kita mempunyai 5 kawan dalam satu kelompok, yang 4-empatnya main game. Bisa nggak kita akan susah untuk memurojaah seperti. Tapi kalau ada kita punya kawan 5-limanya baca Quran, maka kita mau nggak mau juga semangat pasti membaca Quran karena juga ada kawan seperti itu. Ya, ini luar biasa.